kasih sudah memenuhi undangan dari Ketua Informasi Indonesia. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa pasca kunjungan kami Bapak, jadi tanggal 5 Desember kemarin, pimpinan kami, Pak YK beberapa tugas sudah berkunjung ke sini dengan beberapa nelayan dan menyusul Pak. Kita sudah menyusul laut, sehingga kemudian kami tindak lanjuti dengan investigasi yang saat ini prosesnya masih berjalan. Hari ini kita berkumpul sama-sama meninjau, melihat kondisi yang ada, ya, bahwa satu memang pagarnya masih ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa, semalam sih sebenarnya sudah koordinasi juga dengan jalan layar, tapi pagi kok tidak bisa hubungi, ya. Ya, nah. Yang saya pikir akan memiliki kontribusi dalam mengatasi. Bapak Ibu, Ombudsman bekerja memang kita banyak PLH. Ya, seperti inilah cara Ombudsman. Karena dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bagi Ombudsman adalah apa yang terjadi di masa lalu, bukan menjadi definitif. Karena kami bukan produk juga saksi adanya di LPH. Karena kalau misalnya nanti pemeriksaannya di kantor, kadang kita nggak tahu, oh seperti ini bagaimana sudut pandangnya. Kalau di sini kan saya bisa bertanya, menurut KKP ini pandangannya bagaimana, dari Angkatan Laut bagaimana, dari DKP bagaimana, dari ATR BPN bagaimana, pendapat itu. Ombudsman pengen ini semua diakhiri atau diselesaikan dengan cepat-cepatnya. Karena biasanya kalau seperti ini lambat, khawatirnya juga ada eskalasi, ada konflik, ada profit, ada sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan sama-sama. Sehingga kunjungan ini adalah babak akhir menutup dari persoalan yang ada di sini. Sehingga besok ke depan kita menghadap dengan kondisi yang lebih baik lagi, nelayan bisa beraktivitas sebagaimana di sini. Nah, mungkin itu saja. Nah, mari kita lihat kondisi ini sama-sama, dan kami tentunya di sini tidak akan istilah kami ingin mendengar dari semua versi apaan. Proses itulah nanti, informasi itulah yang nanti akan kami pegang untuk ini saya kira merupakan follow up dari proses yang sudah kita lakukan. Dan kemarin terakhir, tadi Bapak sudah sampaikan, Pak Menteri KT menginstruksikan kepada Direktur Investasi Pak Khalid untuk menyelesaikan itu. Dan yang disampaikan dalam waktu 20 hari, jika tidak ada kesalahan, maka akan dilakukan tindakan. Dan ini jelas tidak ada proses perizinan di ruang laut sesuai dengan ketentuan berlaku pada saat. Sebenarnya komitmen pemerintah hadir dalam setiap persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu memang sudah menjadi sebuah keharusan bagi kami. Apalagi kami di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kebetulan saya diminta oleh Pak Dirjen untuk mewakili beliau karena dalam waktu yang bersamaan sedang melakukan penyegelan juga Pak di wilayah Bekasi. Kondisinya sama. Ya, sehingga saya diminta untuk hadir di sini memenuhi undangan Ombudsman bahwa KKP sejak dari awal serius berkomitmen untuk melakukan kegiatan penegakan aturan terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Ya kan, dari bulan Agustus, September, Oktober saya berkoordinasi dengan Ibu Kadis, ya kan. Tetapi memang munculnya istilahnya bola api besar ini kan di tanggal katakanlah di minggu pertama kedua Januari ini kan. Walaupun kami ketahui bahwa memang ada gejolak-gejolak di lapangan, tetapi kami mencari momentum yang pas untuk bagaimana kita harus bertindak, ya kan. Dan alhamdulillah setelah itu menjadi sebuah bola api besar, kami datang, kami menghentikan bahwa ini adalah sebuah komitmen penegakan aturan kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bahwa terhadap pemagaran laut apalagi tanpa izin, pelanggaran terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 tahun 2023, ya, dan juga turunannya di PP 21
tahun 2021 di pasal 19 dan pasal 18 dan pasal 19 pemanfaatan ruang laut tanpa izin, apalagi ini 30 hari lebih, Pak. Ya kan, ketentuan di aturan kan 30 hari secara berturut-turut. Apabila tidak memiliki perizinan, ya kita harus melakukan tindakan tegas. Jadi ini ilegal. Pemerintah hadir di sini tidak mencari siapa kambing hitamnya, tetapi bagaimana solusi yang selama ini harus dipecahkan oleh pemerintah. Karena ini terkait dengan masalah keberlanjutan, sustainability daripada lingkungan hidup kita, lingkungan yang ekosistem yang ada di laut, ya kita tentunya harus sama-sama memiliki tanggung jawab ini. Komitmen kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tanpa izin, ini kita harus lakukan paksaan pemerintah melalui tadi ada penyegelan, Pak, ya. Setelah itu kita akan lakukan tindakan lain, misalnya pembongkaran, ya kan. Kami pun menunggu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab di sini. Nah itu belum muncul, Pak. Belum muncul siapa yang bertanggung jawab. Ada muncul 1-2 bahwa mengatasnamakan nelayan, ya kan. Tetapi itu kan tidak bisa kita jadikan sebagai salah satu tolok ukur bahwa dia yang bertanggung jawab. Tapi tim kami sedang melakukan penelusuran di lapangan. Siapa oknum yang bertanggung jawab? Apakah itu perorangan kah? Apakah itu korporasi kah? Ya kan? Dan siapapun yang terlibat, tentunya kami kehadiran negara untuk menegakkan aturan, kehadiran negara untuk menyelamatkan kondisi lingkungan di laut itu patut kita jaga bersama. Komitmen kami di KKP seperti itu. Nah, oleh karena itu hari ini Ombudsman sudah beraudiensi dengan kami. Kami berkomitmen bahwa ini kita cabut. Ini kita cabut, kita akan lakukan pembongkaran. Apakah itu dengan teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan, kita cari solusinya seperti apa ini, Pak? Ika dari Ombudsman RI dan kawan-kawan semuanya dari undangan Ombudsman RI. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemakaran laut. Yang sesuai tugasnya Ombudsman melakukan investigasi atas Prakasa sendiri dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya kami Pos TNI Angkatan Laut sepanjangan tangan dari Lanal Banten sebagai penyelenggara Banten mendukung segala sesuatu kegiatan baik berupa bersifat tercipta keamanan dan ketertiban di sekitar Projo khususnya demi terciptanya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kebetulan ini kan pagar laut ini ada di depan PSN. Bukan di PSN. Bukan di PSN. Nah, di PSN itu hanya ada kami, Pak, dalam membuat daftar PSN itu ada dokumen. Nah, dokumennya itu memang ada delineasinya, ada hanya di darat. Di darat. Dan itu juga yang hutan lindung yang masih berproses di Kementerian Hutan dan juga di Agar BPN. Nah, tapi ini berdampak kepada kami, Pak, karena kami akan mengevaluasi PSN-nya. Apakah ini bagian dari PSN yang disengaja oleh yang mengusulkan PSN atau seperti apa? Itu aja sih, Pak, kami. Jadi kami ingin tahu lebih lanjut, lebih langsung ke sini karena ingin melihat kondisinya dan juga ingin mendapatkan kejelasan kaitan dengan PSN-nya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi ketika isu ini mengemuka, tim pengawas lingkungan hidup kami turun ke lapangan. Sudah sekitar seminggu lah, ya. Dari hasil sementara yang kita dapatkan dari sisi administrasi, Pak Eka dan Bapak Ibu semua, bahwa kegiatan ini tidak ada amdalnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi tadi tidak ada izin, tidak ada AMDAL. Yang kedua, tentu saya dan teman-teman berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten. Apakah teman-teman di sana menerbitkan AMDAL terhadap kegiatan ini? Ya. Jika kita telusuri, Pak, di Dinas Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten terhadap para pengembang di PSN yang disebutkan tadi, kegiatan reklamasi laut itu tidak terlingkup di dalam AMDAL.
Jadi kegiatan reklamasi tidak ada di dalam AMDAL si pengembang-pengembang, 3 pengembang itu yang saya nggak bisa sebutkan di pertemuan ini. Pertanyaannya adalah, kalau kegiatan pengawasan, outputnya yang harus diterbitkan oleh kami adalah minimal sanksi administrasi. Jika bisa dilanjutkan ke pidana atau perdata, itu nanti setelah kita kaji ulang. Pertanyaannya, kepada siapa sanksi administrasi ini kita terbitkan? Yes. Pasti pertanyaannya sama dengan Pak Halid di KKP gitu. Karena si pelaku ini kita belum temukan. Meskipun tim surveillance kami sudah mendapatkan beberapa nama, tapi itu nama yang masih perlu kita konfirmasi. Gitu. Di Provinsi Banten, kami terkait dengan pendataan ruang sudah memiliki perda sampai tahun 2023, di mana dalam perda tersebut sudah terintegrasi antara RT RW darat dan RT RW laut. Untuk kegiatan pemagaran laut di sepanjang pesisir utara Kabupaten Kendari, kami dengan KKP memang sudah berkoordinasi sejak bulan Agustus ketika kami menerima laporan pertama kali, dan kita sudah melakukan inspeksi beberapa kali, 4-5 kali, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk dari Angkatan Laut dan kepolisian saat itu. Kalau melihat penataan ruang lautnya, zonasi yang dilewati oleh pagar laut ini termasuk dalam kawasan pemanfaatan umum, di mana di dalamnya ada zonasi pelabuhan, ada zonasi pariwisata, ada zonasi perikanan tangkap, ada zonasi perikanan budidaya, termasuk juga zonasi ESDM. Khusus untuk Pulau Cangkir ini termasuk ada zonasi pariwisata dan juga zonasi perikanan tangkap. Terakhir kita melakukan investigasi itu di tanggal 1 Oktober ya, Alid ya, bersama dengan Angkatan Laut, Polairut, kemudian dari BPN juga gitu ya. Misalkan dari mulai Muncung sampai dengan Ketapang. Penanganan sengketa. Jadi izin hasil koordinasi kami dengan Kamil maupun Kamta, artinya yang menjadi objek saat ini hampir 30,16 kilo itu masih steril, ya, belum ada terkait dengan apapun. Ya, belum ada ya? Belum ada. Jadi benar juga yang sampaikan dari teman-teman Menko, jadi terkait PSN ini juga ada namanya rekomendasi KKPR, Pak. Tapi sebelum ada rekomendasi KKPR itu kan terlihat sudah ada reklamasi atau apa juga. Jadi kan masih proses awal, apalagi tadi disinggung juga bahwa sebagian besar itu masih di kawasan kehutanan dan lindung ya, jadi itu perlu proses ya kan, macam-macam nanti dari Kemerakasa itu siapa yang terkait itu. Jadi kemudian dari sisi perizinan dari KKP juga nanti juga akan menggunakan KKPR laut dia kan terkait itu, terkait izin-izin itu sedang masih, jadi itu masih dari kami sih masih panjang ya, karena dari dokumen perizinan lengkap semua baru kita bisa. Yang perlu saya sampaikan di sini, tugas Ombudsman itu adalah memastikan pelayanan publiknya itu bisa kembali normal sedia kala. Urusan penegakan hukum pidana itu adalah bukan kewenangannya Ombudsman. Jadi Ombudsman masuk ke sini, tugasnya adalah untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal kembali. Pelayanan publik dalam apa? Dalam rangka hak untuk bermata pencaharian, dalam artian mereka bisa melakukan aktivitas nelayan seperti sedia kala. Karena pemagaran seperti ini sangat mengganggu. Ada jelas kerugian material yang diterima oleh masing-masing nelayan. Di sini kami mengidentifikasi ada sekitar 1.500. Sudah hampir dari Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang berarti sudah hampir 6 bulan. Rute melaut menjadi lebih jauh, bahan bakar makin tinggi, waktu melaut semakin sedikit, otomatis akan mengurangi produksi.
Dan ini yang hendak menjadi sasaran ombudsman. Nah, terkait persoalan pemanfaatan pagar di sini nanti institusi yang berwenang akan memberikan pernyataan. Tapi kurang lebih kesimpulannya nanti, satu, ini bukan wilayah PSN, nanti Pak Wahyu akan menjelaskan. Yang kedua, tidak ada AMDAL, nanti Pak Ardi yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak ada izin, nanti Pak Ardi yang menjelaskan. Ya, jadi dengan demikian kesimpulannya, ini semua harus segera dibongkar. Nah, nanti ini adalah dalam rangka investigasi. Dalam rangka investigasi ini kami memiliki beberapa metode. Permintaan keterangan di kantor, di ruangan, atau permintaan keterangan di lapangan. Nah, ini adalah merupakan bagian investigasi. Materi-materi yang nanti disampaikan itu adalah merupakan materi-materi hasil atau informasi yang nanti akan kami pertimbangkan untuk membuat kesimpulan. Apakah terjadi maladministrasi atau tidak. Dan dalam maladministrasi itu yang paling penting tindakannya apakah sudah dijalankan atau tidak. Ya, setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat 2 kali lipat, hasilnya kemungkinan berkurang. Nah, ini kan harus secepatnya diselesaikan. Investigasi tentu bisa terus berjalan ya untuk memastikan apakah ada maladministrasi apa tidak, tapi tindakan korektif perbaikan tentu sudah bisa dilakukan sejak saat ini. Masalah ada terkait dengan pidana atau segala macam, mungkin nanti kepolisian atau pihak berwenang bisa menindak. Ya, saya dari Menko Perekonomian yang memproses usulan PSN. Ya, jadi PSN yang diusulkan itu sudah ditampung di dalam Permenko nomor 6 tahun 2024. Di mana di situ di data pendukung dari Permenko tersebut sudah terindikasi bahwa ada 5 area yang akan diusulkan menjadi PSN untuk pengembangan PIK 2. Nah, di sana area tersebut adalah area yang merupakan hutan lindung. Nah, kalau teman-teman media tahu, hutan lindung tidak bisa diapa-apakan sebelum mendapatkan izin dari kehutanan, dari lingkungan hidup, dan juga dari ATR BPN. Dan itu berada di pesisir, jadi bukan di wilayah laut. Dan kami saat ini juga sudah menerima usulan dari pengembang itu untuk dijadikan dilepas atau diturunkan status hutannya. Jadi kami belum tidak mencapai sampai wilayah laut. Jadi delineasinya clear, itu adalah di pantai ya, sampai di daerah wilayah lindung yang merupakan mungkin hutan bakau atau apapun juga di situ yang akan dimanfaatkan oleh pengembangan untuk PIK 2-nya. Jadi itu aja yang saya sampaikan, saya tegaskan yang di laut ini bukan bagian dari PSN. Saya bisa sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup saat ini masih melakukan kegiatan pengawasan terhadap pemasangan pagar laut ini. Dari hasil kegiatan pengawasan kami sementara, kami tidak menemukan atau belum menemukan dokumen lingkungan baik berupa AMDAL atau UKL-UPL lainnya gitu yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi pada saat ini kami juga masih menyelidiki siapa pelakunya, dan kedua kami ingin mendapatkan informasi apakah kegiatan pemasangan pagar laut ini telah melebihi baku mutu. Bahwa kami KKP telah melaksanakan tindakan paksaan pemerintah berupa penyegelan sebagai salah satu bentuk perwujudan bahwa pemerintah hadir di dalam polemik yang berkepanjangan terkait dengan masalah pemagaran laut di wilayah perairan Banten ini. Bahwa pelanggaran terhadap undang-undang PP 21 terkait dengan masalah pemanfaatan ruang laut jelas bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, pelanggaran ini tentunya kami tindak lanjuti dengan paksaan pemerintah berupa penyegelan. Setelah itu kami akan lakukan tindakan sanksi administrasi lainnya. Atau kalau perlu, kalau memang perlu didalami ada kerusakan ekosistem tadi seperti yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka bukan tidak mungkin itu akan lari ke proses pidana. Informasi awal kami sampaikan bahwa telah terjadi pemagaran di sepanjang perairan utara Kabupaten Tangerang sepanjang kurang lebih ya, pengukuran tepatnya masih kita investigasi 3030,16 km gitu ya. Mulai dari Desa Muncung sampai dengan Tuku Haji gitu ya. Ini zonasi yang dilewati oleh pagar laut ini berupa kawasan pemanfaatan umum, di antaranya itu adalah
zonasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelabuhan perikanan, bahkan zonasi pariwisata. Dengan adanya pagar laut sepanjang ini, tentu saja ini sangat mengganggu aktivitas nelayan di sepanjang pesisir Kabupaten Tangerang ini berjumlah 3.888 nelayan, ditambah 502 pembudidaya yang terdampak langsung dengan adanya pemegatan. Dan kewajiban ini kami berharap ini adalah semua tanggung jawab semua pihak, sehingga kami terus berkolaborasi dengan pusat, dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk penyelesaian dari permasalahan ini. Terima kasih. Ingin agar sungai dibuka lagi, dan sekarang alhamdulillah sudah dibuka. Nah, cuma melihat siapa yang di sini yang mengurus segala macam, saya juga belum tahu karena belum ada informasinya. Tadi masyarakat siapa yang nguruk nggak tahu. Ini nanti mudah-mudahan Pak Baktiar tahu tuh yang nguruk siapa. Gitu. Tapi yang paling penting ombudsman itu fungsinya anak sungainya dan ya buka lagi. Nah, kalau waktu tanggal 5 Januari Desember itu ini Pak, mudah-mudahan berkat mungkin ada acara ini sehingga nanti buka gitu ya. Semoga terus. Nah, kira-kira kalau dari sisi PUPR melihat masalah fungsi sungai itu gimana nih dan seharusnya seperti apa? Karena konon menurut masyarakat ini juga yang kesediaan adalah sertifikatnya masih hak milik masyarakat, karena ini adalah tanah-tanah yang dalam tanda kutip diberikan oleh masyarakat. Ya, kami dari Kementerian Perikanan Pak Yadi, saya dari Inspektur Jenderal, ada Pak Direktur, Pak Supan, Sungai Pantai, dan Kota Baleng yang mengelola kawasan, ya, kawasan Serang Banten ya. Jadi prinsipnya kami itu kan punya standar pengelolaan sungai, pantai dan sebagainya. Yang intinya ada skala yang pengelolaannya dilakukan oleh pusat, ya. Ada yang tingkat daerah, ada yang masyarakat. Nah, detailnya tadi konfirmasi dari Kepala Balai itu bukan bagian dari kewenangan kami dalam pengelolaan saluran atas sungainya. Jadi kalau toh pun diselesaikan, ya tentu pemerintah daerah yang paling punya peran aktif ya untuk menyelesaikan kawasan. Tapi kami, kalau ini bagian dari apa ya, tata ruang dan sebagainya, perlu juga memantau kehidupan sungai yang ada di Banten. Tapi saya detail Pak Direktur atau Pak Monggo silakan. Pak Iwan mana sebentar Pak Iwan? Sini tuh Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan. Ini Pak Iwan. Oke. Gimana Pak? Monggo. Oke, makasih Pak. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Inspektur tadi, bahwa memang yang kita, kalau kita lihat petanya ya Pak ya, ini ada tahun berapa nih Pak? baru kan kita identifikasi. Nah, inilah Pak posisinya. Ya. Kita sekarang berada di sini. Kalau kita lihat sungai besarnya, posisinya di sini nih, di sini nih. Nah, dia diapit oleh Sungai Kronjo, kemudian Cideran Lama. Nah, ini yang hijau inilah
yang kuning ini, yang disebut Nah, ini sungai. sungai. Padahal ini saluran. Oh, ini saluran bukan Saluran. sungai. Karena ya ini sungai itu kan Ini sungai. beda persis. Kalau sungai itu ada muaranya ke sini ya. Nah, ini menghubungkan dua sungai ini, saluran semacam sudetan begitu. Dan ini yang membuat Ini juga ada nih yang laut sumber laut. yang membuat ini adalah Yang membuat masyarakat. Dari zaman dulu mungkin waktu pengembangan rawa itu, pengembangan tambak-tambak. Yang mengarah ke sana. Ya, ya ini dia yang melintang ini. Nah terus kalau jujur yang seperti yang disampaikan Pak Inspektur tadi bahwa karena memang yurisdiksi kami ada di wilayah Sungai. Nah di sini di luar Bapak. ya. Namun di sini itu ada namanya di kawasan Kronjo ini daerah irigasi tambak. Ya, nah ini Nah, ini irigasi tambak seluas berapa? 379 hektar. Nah, sesuai dengan permen yang ada ini nomor 14 ini bahwa irigasi Kronjo itu nih, desa Kronjo, daerah irigasi tambak Kronjo seluas 349 hektar. namanya Muncung. Ada desa Muncung, desa Kronjo, dan desa Muncung kan ini desa Muncung sebelah sana. Yang tercover di sini Kronjo, Pak. Pak Muncung nggak ada. Mungkin dari bagian dari itu. Oh, Ya. desa Kronjo. Ya. Ya. Nah, kemudian ini adalah kewenangan dari karena ini saluran, Pak, bukan sungai Nah, ya. jadi kalau saluran yang berwenang dalam Siapa yang- mengawasi saluran ini siapa? Kalau sesuai dengan permen ini pemerintah kabupaten. Jelas saya di permen bawah di Google nggak ada perincian ini. Ya, koordinasi ya Pak ya? Iya, koordinasi ya Pak ya? Oke. Jadi sekarang ini Kita Pak kasih, Iwan. iya. Nah, baik. Berarti Pak Iwan kalau seperti begini, nggak boleh diuruk kan? Nggak boleh fungsi Sekali aliran. lagi ini saluran bukan Saluran bukan sungai. Bukan sungai. Saluran pembawa Boleh tambak. diuruk nggak? apa? Boleh diuruk nggak? Tergantung yang punya kewenangan. Kalau diizinkan boleh. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Berarti harus ada izin. Harus. Ini udah Kalau Ada izin, izinnya Pak, ya? tata ruangnya berubah gimana? Kan bukan kewenangan kami ya. Kalau tata ruangnya berubah, Monggo itu kan oh itu lihat RT RW-nya ya. Iya. Yang jelas penguruban kemarin pasti nggak ada izin. Nah, buktinya yang berwenang tidak tahu. Nah, sekarang tapi kan udah dibalikin lagi. Gitu. Diuruk lagi. Oke. jadi rencananya ini tanah ini berkeruk lagi difungsikan seperti semula gitu Pak. Atau gimana? Sungainya, karena kan di sini ada masyarakat yang sudah menjual ya, ikhlas. Ya itu mah terserah yang miliki lahan sekarang ya mau diapain. Ini kan maksudnya yang aliran ini, yang saluran yang udah diuruk ini, kan katanya belum ada izin dari pemerintah kabupaten Pak ya. Iya. Ya maksudnya kalau belum ada ini Ya, untuk kedepannya gimana gitu? Kembalikan ke fungsi semula. Artinya dikeruk lagi, Ya. dikembalikan. Ya. Iya. Gitu. Baik Pak, kalau gitu berarti clear ya Pak ya? Iya, Baik, silakan, ya. Pak. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Sudah nunggu nih hampir berapa menit ini kita sudah? Setengah jam.